subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 75 menit ke depan bersama saya, Abraham Silaban. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi ratusan pemotor di Karawang yang nekat menerobos penyekatan pos polisi. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, pemudik nekat melawan arus agar bisa lolos dari penjagaan. Memanfaatkan hujan deras, ratusan pemudik motor ini lolos dari penyekatan petugas di pos Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Namun aksi nekat pemudik ini tidak berlangsung lama. Pasalnya setelah hujan reda, petugas kembali menyekat dan memeriksa sejumlah pemotor yang melintas. Sejumlah pengendara yang tidak membawa berkas keterangan antigen maupun PCR pun diputar balik. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ratusan pemudik juga lolos dari penyekatan saat hujan. Tidak hanya menolak saat diminta putar balik, namun pemudik juga nekat melawan arus. Akibat insiden ini, kemacetan terjadi di ruas Jalan Urip Sumoharjo, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Petugas setempat pun tidak berdaya dan akhirnya membiarkan pemudik yang didominasi pemotor ini melintas. Tim kontributor iNews melaporkan. Hari keempat penyekatan larangan mudik di gerbang tol Cikupa Tangerang, jumlah kendaraan mulai menunjukkan penurunan. Hal serupa terlihat di Kalimalang yang merupakan perbatasan Jakarta dan Bekasi. Petugas gabungan terus berjaga di depan tol Cikupa yang menghalau pengendara yang nekat mudik. Sejumlah berkas termasuk surat bebas COVID-19 dan surat tugas diperiksa untuk memastikan pengendara tidak melakukan perjalanan mudik. Meski demikian, pelanggaran di gerbang tol Cikupa tercatat menurun hingga Minggu siang. Jumlah pelanggaran mudik yang diputarbalikan hanya 41 kendaraan. Penyekatan memang turun ya, tapi kita tidak boleh lengah. Ya. Kalau kita hitung dari waktu jam 08 sampai dengan 12.00 ini baru 41 yang kita putar balikkan. Yang terdiri dari 32 kendaraan pribadi, 1 bus, dan 1 mobil penumpang. Pemudik yang diminta putar balik di checkpoint Kalimalang yang merupakan perbatasan Jakarta dan Bekasi juga menurun. Bahkan hingga Minggu siang belum ada kendaraan yang diminta putar balik. Meski demikian, petugas gabungan terus melaksanakan penyekatan di checkpoint Kalimalang terkait larangan mudik di masa pandemi. Mirsa, bagaimana tindak lanjut penyekatan di perbatasan Jakarta dan daerah penyangga hingga sore hari ini? Kita akan bergabung bersama rekan kami, ada Salsabila yang melaporkan dari kawasan Kalimalang, Bekasi, dan Hasbi di Bogor. Kita terlebih dahulu ke Salsabila. Salsa, bagaimana laporan terkini mengenai arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Baik Abraham dan juga pemirsa semua, jalur arteri Kalimalang dan sepanjang jalan Kalimalang merupakan jalan perbatasan atau wilayah perbatasan dari wilayah otonom DKI Jakarta ke Bekasi, yang apabila para pemudik bisa lolos di jalur ini tanpa hambatan, mereka kemungkinan besar akan melalui jalur Pantura yang bisa membawa mereka ke berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Dan di hari keempat masa larangan mudik, dari pos penyekatan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat dilaporkan bahwa jumlah kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang diputarbalikan memang mengalami penurunan. Adapun selama 4 hari masa larangan mudik, jumlah kendaraan yang diputarbalikan tertinggi berjumlah 37 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 yang terindikasi memang akan mudik dan tidak memiliki kelengkapan berkas. Dan khusus hari ini, pada hari Minggu 9 Mei 2021, terpantau kondisi lalu lintas sebetulnya sejak siang tadi cukup normal untuk di kawasan ini, dan didapati 17 kendaraan yang diperiksa dan terindikasi mudik dengan keterangan 9 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2 telah diputarbalikan karena terindikasi mudik dan tidak bisa menunjukkan kelengkapan berkas yang disyaratkan jika ingin melakukan perjalanan luar kota. Kami informasikan juga untuk seluruh masyarakat bahwa setiap harinya di pos penyekatan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ada 40 petugas gabungan dari 8 unsur yang bertugas selama 24 jam dengan 2 shift dan
12 jam untuk shift tugasnya dalam satu hari. 8 unsur itu adalah TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, kemudian juga ada BPBD, ada Pramuka, ada Satpol PP, dan termasuk BRIMOB juga diturunkan. Kami juga diinformasikan oleh Komandan Pospam daripada penyekatan di Kalimalang bahwa hari Senin besok pukul 10 akan dilakukan rapat untuk rekayasa lalu lintas malam takbiran ataupun H-2 Idul Fitri. Kembali ke studio. Terima kasih Salsabila, laporan Anda langsung dari Kalimalang, Bekasi. Kita selanjutnya menuju ke Hasbi di Bogor. Bagaimana penyekatan arus mudik di sana? Ya, memang semenjak dari tadi pagi hingga sore hari ini kepolisian tidak kurang-kurangnya terus memeriksa kendaraan yang melintas menuju ke arah Baranang Siang ataupun Bogor Kota, bahkan secara skema sistematis sekali, Abraham. Mulai dari exit tol Baranang Siang ini menuju ke arah Bogor Kota sudah dilakukan penyekatan dan dua lajur saja yang dibuka dari 3 lajur yang ada. Kemudian jikalau kita memang keluar menuju ke arah Tanah Baru ataupun Sukaraja itu sudah ditutup total, maka aksesnya cuma satu, menuju ke arah Baranang Siang saja. Kemudian diprioritaskan nanti plat-plat yang di luar Jabodetabek seperti plat D dan E yang kebanyakan dari tadi kita lihat untuk diputar balik. Namun itu jumlahnya jauh berkurang dari hari-hari kemarin. Bahkan total hingga sore hari ini hanya ada sekitar 31 kendaraan saja yang sudah diputar balik dengan plat di luar Jakarta. Sedangkan untuk mereka yang warga Bogor ataupun Jabodetabek masih dilihat terlebih dahulu apakah memang mereka memiliki surat tugas, meskipun dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safri Liputo telah menyatakan bahwa tidak perlu lagi ada surat tugas bagi mereka yang ingin bekerja keluar kota, khususnya mereka yang di area Jabodetabek. Namun kali ini juga penurunan sudah dijatakan 20% semenjak hari-hari sebelumnya dilakukan penyekatan di wilayah Bogor ini. Kemudian juga tidak tanggung-tanggung menuju ke weekend ini, di hari Minggu ini, pihak kepolisian Polresta Bogor menyatakan bahwa mereka terus memperketat karena memang ada kemungkinan di libur akhir pekan justru banyaknya masyarakat yang ingin keluar kota menuju Cianjur dan juga Bandung. Abraham. Terima kasih Hasbi, laporan Anda dari Bogor, dan sebelumnya ada Salsa di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa upaya untuk menggagalkan rombongan masyarakat yang nekat mudik secara tersembunyi melalui jalur laut di perairan Teluk, Jakarta. Para pemudik tersebut diberikan sanksi berupa teguran dan diminta untuk putar balik. Upaya pemudik menggunakan kapal servis boat dari wilayah pesisir Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta diberhentikan tim gabungan yang berpatroli. Petugas menemukan 3 kapal kayu yang mengangkut para pemudik yang hendak menuju Karawang, Subang, dan sekitarnya. Ketiga kapal kayu milik nelayan berhasil diamankan petugas dan diminta untuk putar balik ke pelabuhan awal keberangkatan dengan pengawalan petugas. Patroli laut ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengendalian transportasi laut Idul Fitri. Selain itu, penyekatan larangan mudik jalur laut akan dilaksanakan hingga 17 Mei mendatang. Ada 3 kapal yang mengaku nelayan dengan tujuan mudik ke Karawang, Subang, dan sekitarnya. Yang satu berhasil kita giring, yang 2 tadi mencoba melarikan diri, tapi RIB kita mengejar, dan 3 kapal dengan tujuan mudik, 3-tiganya berhasil kita himbau. Agak berat kita memberikan proses penyadaran untuk kembali ke Jakarta. Ada yang nangis, bahkan ada yang marah-marah, tapi alhamdulillah seluruhnya sepakat sadar untuk kita kawal kembali. Ulah oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang membahayakan petugas kepolisian viral di media sosial. Kejadian tersebut bermula dari oknum anggota DPRD Maluku Utara yang tidak mengindahkan perintah tugas agar tidak parkir sembarangan. Inilah video amatir yang direkam oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Ternate, Maluku Utara. Berdasarkan informasi, mobil yang dikendarai oleh oknum anggota DPRD Maluku Utara membahayakan salah satu petugas yang mencegahnya melarikan diri. Oknum anggota DPRD ini diketahui bernama Wahda Zainal Imam.
Kejadian bermula ketika anggota lalu lintas bertugas mengatur jalan di kawasan Kampung Pisang, Ternate Tengah. Berawal dari teguran petugas, Wahda memarkirkan mobil di badan jalan yang membuat arus lalu lintas tersendat. Bahkan Wahda pun tidak menghiraukan petugas yang mengajaknya berbicara karena asik memainkan handphone. Saat ini oknum anggota DPRD tersebut sudah dilaporkan ke Polres Ternate. Alhasil bukannya menanggapi dengan baik, oknum tersebut malah melawan dan juga ada upaya untuk menabrak kepada anggota kami. Untuk langkah-langkahnya tadi kami sudah membuat laporan resmi, anggota kami yang bersangkutan sudah melaporkannya ke SPKT dan membuat laporan polisi dan akan segera dilanjuti oleh Satreskrim Polres Ternate.